Anggota kepolisian dilarang menjadi penagih hutang, apalagi menjadi pelindung orang yang memiliki hutang. Hal ini diatur pada Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, ya, PP nomor 2 tahun 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga yang sedang menyaksikan channel video ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Oke, baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman minggu kemarin ya. Ada yang bertanya seperti ini ya, bolehkah anggota kepolisian menjadi penagih hutang? Nah itu ya teman-teman. Nah sebelum melanjutkan pembahasan ini, teman-teman jangan lupa share, subscribe channel video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang seputar dunia hukum dari saya. Oke baik teman-teman, kita lanjut ya terkait masalah polisi menjadi seorang penagih hutang, apa boleh, kan gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kerap menjumpai kreditur atau si pemberi hutang ya mengancam, kadang akan menggunakan atau memakai jasa kepolisian untuk menagih hutang ya. Nah, pertanyaannya, apakah polisi boleh menjadi seorang penagih hutang? Lalu bagaimana secara hukum, dibenarkan atau tidak ya, itu ya. Nah, dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus mentaati aturan disiplin anggota kepolisian. Nah, menjawab pertanyaan tadi ya, apakah boleh polisi menjadi seorang penagih hutang ya? Nah, di mana menurut aturan aparat kepolisian dilarang menjadi penagih hutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Ketentuannya sangat jelas ya teman-teman. Nah, diatur pada pasal 5 PP nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu kehadiran polisi menjadi seorang penagih hutang tentu dilarang, karena jelas ya di PP nomor 2 tahun 2003 tadi menjelaskan tentang hal itu ya. Nah, apapun kondisinya, seseorang tidak dapat meminta anggota polisi untuk menjadi seorang penagih utang atau melindungi orang yang punya utang. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jelas ya. Nah, apabila si kreditur atau si pemberi utang mengalami kesulitan untuk menagih hutang, maka saya sarankan untuk mencari dan menggunakan jasa penagih hutang, atau dalam hal ini misalkan seperti debt collector ya, debt collector. Tetapi dalam hal melakukan penagihan ya harus sesuai dengan aturan, tidak boleh melampaui batas kewenangannya. Nah, namun apabila ingin melakukan upaya hukum, maka silahkan menggunakan jasa advokat atau pengacara. Nah, untuk mengirimkan somasi atau melakukan gugatan di pengadilan negeri. Apabila misalkan gugatannya dikabulkan dan terus kemudian di sana ada sita jaminan atau objek yang dijaminkan, maka bisa meminta bantuan kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi, bukan malah minta bantuan kepada kepolisian untuk melakukan penagihan atau melakukan penyitaan. Nah, itu ya teman-teman. Nah, jadi siapapun itu ya tidak bisa meminta anggota kepolisian untuk menjadi seorang penagih hutang karena bertentangan dengan aturan atau peraturan disiplin kepolisian. Nah,
itu ya. Jadi jika ditemukan polisi bertindak demikian, maka orang yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan atau mengadukan yang bersangkutan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam. Nah, itu teman-teman ya. Jadi berdasarkan ketentuan di PP nomor 2 tahun 2003 ya, maka kepolisian atau anggota polisi dilarang melakukan atau menjadi penagih hutang ataupun menjadi pelindung orang yang memiliki utang. Nah, itu ya teman-teman ya, saya pikir jelas ya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa share dan subscribe channel video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang seputar dunia hukum dari saya. Oke, baik teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.